Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiani Rizky akan menjelaskan mengenai analisis saham dari PT Sido Muncul dan PT Japfa. Di sini yang akan kita bahas pertama itu adalah keadaan ekonomi makro, baik secara global maupun Indonesia. Lalu yang kedua itu mengenai saham dari emiten PT Japfa. Jadi dari profilnya, competitive advantage, pencapaian usaha, analisis industri, SWOT, analisis keuangan, valuasi, dan analisis teknikal. Lalu selanjutnya juga dari saham emiten PT Sido Muncul, yang dimana hampir sama pembahasannya juga sama kayak PT Japfa. Kemudian yang terakhir ada investment summary, dimana dia itu adalah suatu kesempatan investasi yang sudah saya pilih. Baik, sekarang langsung saja kita bahas dari keadaan ekonomi baik secara global maupun Indonesia. Di tahun 2020 ini, pertumbuhan ekonomi dunia sedang merosot secara tajam. Dikabarkan karena adanya COVID-19 yang tidak hanya menyerang masalah kesehatan kepada masyarakat, tetapi juga menyerang masalah ekonomi yang menyebabkan dunia sedang berada di dalam ekonomi terburuk. IMF pun meramalkan bahwa krisis ekonomi ini akan melebihi krisis dari tahun 2008 hingga 2009. IMF telah memproyeksikan bahwa di tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi dunia akan merosot secara tajam dari 2019 yang awalnya 2,9% menjadi tahun ini minus 3%. Dan hal ini juga diikuti oleh negara-negara lain, bahkan dampaknya sampai ke Indonesia. Yang menyebabkan perekonomian dunia merosot ini adalah perusahaan dan masyarakat telah mengubah kebiasaannya dengan mengurangi tingkat konsumsinya, sehingga COVID-19 ini tidak hanya berpengaruh pada masalah kesehatan, tapi juga menimbulkan masalah ekonomi. Menurut IMF ini, Indonesia diproyeksikan akan menurun pertumbuhan ekonominya menjadi 0,5%, yang awalnya di tahun 2019 kita bisa memperoleh pertumbuhan ekonomi sebesar 5%. Kemudian, menurut BPS, ekonomi Indonesia juga mengalami penurunan di tahun 2020 ini pada kuartal 1 menjadi 3%, yang awalnya mencapai 5%, namun pada 2020 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekitar 3%. Hal ini disebabkan adanya wabah COVID-19 yang dimana masyarakat sedang melakukan physical distancing, mereka juga akan mengurangi kegiatan ekonominya, dan pengurangan kegiatan ekonomi ini menyebabkan banyak PHK dari karyawan-karyawan, dan sektor-sektor industri yang terpengaruh oleh COVID-19 ini ada dari pariwisata, keuangan, bahkan hingga UMKM. Adanya sentimen negatif dari COVID-19 ini juga menyebabkan penurunan level IHSG, di mana yang awalnya IHSG ini mencapai ke level 6.300, namun ia turun tajam pada 24 Maret 2020, turun hingga 6,5% menjadi 3.957. Dan laju inflasi pun menaik dari tahun 2019 kuartal 4 itu hanya sekitar 2,68, sedangkan tahun 2020 pada kuartal 1 ini mencapai 2,98. Namun dikabarkan kembali bahwa saat ini ekonomi dunia dan Indonesia sedang mulai pulih karena sudah banyak kasus sembuh COVID-19 di tahun 2020 ini, dan Jakarta pun sudah melonggarkan PSBB-nya. Jadi kegiatan ekonomi pun akan berjalan secara new normal dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. IHSG pun terus meningkat, yang dimana pada 8 Juni tahun 2020 sudah mencapai 5.068 dan keesokan harinya sudah mencapai tembus ke level 5.100 sekian. Sekarang kita lanjutkan ke analisis saham dari PT Japfa Comfit Tbk. PT Japfa Comfit merupakan perusahaan agri-food terbesar dan terintegritas di Indonesia yang didirikan pada tahun 1917. Ruang lingkup kegiatan Japfa di bidang ekonomi ini yaitu dia memproduksi bahan makanan dari hewan, pembibitan, peternakan unggas, dan peternakan lainnya, serta menjalankan perdagangan dari dalam negeri hingga ke luar negeri dari hasil produksinya. Kemudian, persentase pemegang saham dari Japfa sendiri itu yang pertama adalah perusahaan Japfa sendiri, di mana ia telah melakukan kebijakan buyback saham. Saham dari Japfa ini juga dimiliki oleh masyarakat lebih dari 5%. Sisanya ada dari saham treasury dan pemegang saham dari dewan-dewan direksinya. Pada tanggal 31 Agustus 1989, Japfa melakukan IPO sebanyak 4 juta dengan nilai nominal Rp1.000 dengan harga penawaran sebesar Rp7.200. Saham Japfa ini tercatat di BI pada tanggal 23 Oktober 1989. Kemudian dari segi competitive advantage, Japfa akan saya bandingkan dengan emiten sejenis dari Main dan SIPD yang dimana harganya masih di bawah Rp150.000 per lot. Dibandingkan dengan emiten lain yang sejenis, Japfa memiliki share out terbesar atau jumlah saham yang beredar terbanyak, yang dimana artinya saham Japfa ini adalah saham yang paling laku di pasaran. Kemudian
Japfa juga memiliki market capitalization terbesar atau nilai kapitalisasi pasar terbesar, yang dimana artinya Japfa memiliki nilai perusahaan yang lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Kemudian, dalam EPS, Japfa juga memiliki nilai EPS yang tertinggi, di mana Japfa ini berarti dapat menghasilkan laba yang lebih banyak daripada saham-saham dari emiten yang lain kepada para pemegang sahamnya. Kemudian, dalam rasio keuangan PR, Japfa juga memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan emiten-emiten lain yang sejenis. Jadi, PR ini dapat memprediksikan valuasi dari harga saham tersebut. Mana semakin tinggi nilai PR-nya, maka perusahaan tersebut akan lebih optimis untuk memandang prospek masa depannya. Kemudian, dalam rasio keuangan ROA dan ROE, saham Japfa juga memiliki nilai ROA dan ROE yang lebih tinggi dibandingkan saham dari emiten-emiten lain yang sejenis. Ini artinya, Japfa dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi terhadap total aset dan total equity-nya dibandingkan dengan emiten-emiten lain. Dalam rasio DER pun, Japfa juga memiliki rasio DER yang lebih kecil dibandingkan dengan saham dari emiten lain yang sejenis, di mana rasio DER ini mengindikasikan suatu utang dalam sebuah perusahaan. Jadi, perusahaan Japfa memiliki rasio hutang yang lebih rendah dibandingkan dengan emiten-emiten lain yang sejenis, di mana risiko dari saham Japfa ini tidak terlalu besar ya terhadap likuiditasnya. Kemudian yang terakhir ada dari net profit dan revenue, di mana net profit ini merupakan laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan Japfa, di mana perusahaan Japfa ini berarti dapat menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan dengan emiten-emiten lain yang sejenis, dan tingkat penjualannya pun lebih tinggi dibandingkan dengan emiten lain yang sejenis. Sehingga jika dibandingkan dengan analisis keuangannya, Japfa memiliki analisis keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan emiten lain yang sejenis dengan harga saham yang hampir sama. Setelah membahas competitive advantage, kita akan beralih membahas pencapaian usaha dari Japfa. Dalam segi pencapaian usaha, Japfa dapat memperoleh tingkat pendapatan yang terus menaik setiap tahunnya. Dan tahun ini, Japfa berhasil mengekspor hasil produksinya sebesar 500 miliar, dan hal ini diapresiasi oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Japfa juga memperoleh penghargaan Best of Best Award versi majalah ternama finansial di dunia, yaitu Forbes Indonesia. Di tahun ini pun Japfa berhasil masuk pada urutan ke-6 dalam kategori Best of Best 50 High Performing Public Listed Company dalam acara Pacific Place di Jakarta, yang dimana Japfa memiliki market capitalization di atas 1 juta US dollar. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka meningkat pula pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pendidikan masyarakat Indonesia. Sehingga hal ini pun dapat mendorong terhadap pertumbuhan industri pengolahan daging unggas, terutama yang ada di Pulau Jawa. Dalam waktu beberapa tahun terakhir ini, industri perunggasan meningkat cukup pesat. Tren positif ini juga diikuti dengan sentimen positif, di mana pemerintah saat ini ikut turun tangan bekerja sama dengan Grab dalam industri pangan, bahkan menyerap ayam secara langsung. Apabila hal ini akan terus konsisten, maka harga ayam pun akan terus stabil dan kinerja dari emiten industri perunggasan pun akan menjadi lebih baik. Kemudian, saya akan membahas mengenai analisis SWOT dari PT Japfa. Dalam strength atau kekuatan, Japfa memiliki kemampuan merger yang luas. Kemudian, integrasi di bidang operasionalnya pun baik, sehingga akan mempercepat Japfa dalam mengambil keputusan di bidang operasional strategi bisnisnya. Japfa juga memiliki ketersediaan bahan baku dan prospek yang lebih luas. Japfa juga dapat menurunkan biaya pendanaannya karena produksi yang lebih luas tadi. Kemudian, kelemahan atau weakness yang dimiliki Japfa adalah adanya harga yang lebih rendah dari produk-produk lain dan emiten-emiten lain, dan adanya inovasi baru yang dilakukan oleh pesaing, sehingga Japfa juga harus melakukan inovasinya secara terus-menerus. Opportunities yang dimiliki Japfa atau kesempatan, yaitu Japfa memiliki ekspor yang luas. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia pun gemar mengonsumsi daging. Tapi adanya ancaman atau threats yang dimiliki oleh Japfa ini, harga daging bisa saja tidak stabil ya karena mengikuti kebijakan pemerintah, sehingga terjadi kemungkinan kenaikan harga daging. Adanya AFTA yang dimana persaingan ASEAN Cina, sehingga pesaing-pesaing Japfa tidak hanya di Indonesia, tetapi Japfa juga harus bisa bersaing dalam lingkup pasar Asia dan Cina. Dalam segi analisis keuangan, sebenarnya ada beberapa hal yang sudah kita bahas dalam competitive advantage tadi. Namun kita akan bahas ulang dalam segi analisis keuangan ini. Total aset dan total ekuitas yang dimiliki oleh PT Japfa Comfit
itu terus meningkat setiap tahunnya, yang dimana pada tahun 2019 ini total aset Japfa sebesar 25,2 triliun, diikuti dengan peningkatan total likuiditas sebesar 11,4 triliun. Peningkatan jumlah total aset dan jumlah total likuiditas ini diikuti juga dengan peningkatan total penjualan Japfa atau total revenue-nya, dimana puncak tingkat penjualan tahun 2019 mencapai 36,7 triliun. Dalam segi net profit pun, Japfa memiliki net profit yang cukup fluktuatif. Net profit tertinggi yang berhasil diperoleh Japfa ada di tahun 2018, sebesar 7,2 triliun. Kemudian di tahun 2019 ini, Japfa berhasil membagikan dividennya sebesar Rp50 per lembar sahamnya kepada para pemegang saham Japfa. Hal ini menimbulkan kepercayaan pemegang saham kepada Japfa bahwa Japfa memang memiliki prospek yang lebih baik di tahun 2019 kemarin. EPS atau earning per share Japfa yang dimana menunjukkan laba yang akan diperoleh para pemegang sahamnya pun besaran EPS-nya cukup fluktuatif ya, yang dimana EPS tertinggi berhasil Japfa dapatkan di tahun 2018 yakni sebesar 185,3. Begitu pula dengan PR yang dapat memprediksikan value saham, dimana PR Japfa pun cukup fluktuatif setiap tahunnya. Begitu pula dengan rasio keuangan ROA dan ROE dari Japfa yang dimana juga sama, fluktuatif. Namun, ROE-nya sudah mencapai di atas 15%, sehingga perusahaan ini prospeknya sudah cukup baik. Namun untuk rasio DER yang dihitung dari total hutang dibagi dengan ekuitas, di tahun 2020 ini rasio DER Japfa turun, yang dimana tahun 2018 DER dari Japfa sebesar 1,26%, namun di tahun 2019 DER-nya berkurang menjadi 1,2%. Income statement Japfa pun cukup baik, yang dimana total pendapatannya terus meningkat setiap tahunnya, walaupun net profitnya fluktuatif. Kemudian dalam balance sheet dari Japfa, jumlah hutangnya pun terus meningkat. Total hutang yang terus meningkat tidak selalu diikuti dengan kinerja perusahaan yang buruk, karena saat perusahaan memperoleh hutang yang lebih banyak, maka berarti perusahaan tersebut dipercaya oleh para pemberi hutangnya bahwa perusahaan tersebut dapat terus bangkit dan memiliki prospek usaha yang lebih baik. Kemudian dalam segi valuasi saham, saya akan menggunakan analisis rasio PR emiten dengan PR industri, di mana PR dari Japfa ini memiliki rasio yang lebih kecil dibandingkan dengan PR industri, sehingga saham ini termasuk saham under value. Selanjutnya kita akan bahas dari analisis teknikal PT Japfa. Dalam analisis teknikal pada tanggal 7 Juni tahun 2020, dalam segi indikator candlestick dan moving average, secara candlestick, Japfa baru saja menunjukkan adanya pola bullish yang diikuti dengan indikator moving average pada golden cross, di mana MA10 memotong MA20 ke atas. Hal tersebut mengindikasikan adanya potensi kenaikan harga saham Japfa. Dalam segi volume pun, peminat dari saham Japfa ini masih cukup banyak, sehingga memungkinkan adanya potensi kenaikan harga saham dari Japfa. Kemudian pada indikator MACD pun garis biru berada di atas garis merah, sehingga masih ada potensi untuk dibeli. Hal ini mengindikasikan bahwa harga saham Japfa lebih stabil pergerakannya. Selanjutnya, dalam indikator parabolik SAR, saham Japfa ini menunjukkan baru saja candle saham Japfa mengalami pembalikan arah atau rebound. Hal ini mengindikasikan akan adanya lanjutan uptrend pada grafik saham tersebut. Sedangkan yang terakhir yaitu indikator stokastik RSI menunjukkan bahwa adanya jenuh beli dari saham Japfa ini, sehingga perlu diwaspadai ya bahwa pergerakan dari grafik ini bisa menunjukkan dead cross, sehingga harga saham pun akan mengalami penurunan harga. Setelah menganalisis saham dari emiten Japfa ini, kita akan beralih menganalisis saham dari PT Sido Muncul. Sido Muncul ini bukan hanya perusahaan farmasi, namun ia juga merupakan perusahaan jamu tradisional, yang dimana proses produksinya menggunakan mesin-mesin mutakhir. Sido Muncul ini berdiri pada tahun 1951. Sido Muncul memiliki 3 anak perusahaan dengan kepemilikan 100% saham, yaitu yang pertama ada PT Berlico, ada PT Muncul Mekar, dan juga ada PT Semarang Herbal Indoplant. Menurut data dari Bursa Efek Indonesia, pemegang saham terbesar di PT Sido Muncul ini adalah PT Hotel Candi Baru, yang dimana memiliki saham sebesar 83% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat dan saham treasury. Pada tanggal 13 Desember 2013, saham Sido ini berhasil tercatat di BI. Harga saham perdananya sebesar Rp580 per saham. Pada hari pertamanya, saham Sido naik sebesar 80 poin sehingga menjadi Rp660 per sahamnya. Adapun frekuensinya sebanyak 227 dengan volume 31.000 dan nilai transaksi mencapai 10 miliar rupiah.
Selanjutnya, setelah profil SIDO, kita akan membahas mengenai competitive advantage, di mana akan membandingkan saham SIDO dengan saham-saham emiten lain yang sejenis yang berasal dari perusahaan-perusahaan industri farmasi. Kita akan membandingkan saham SIDO dengan Kimia Farma, Paphros, dan INAF. Di sini kenapa saya tidak membandingkan dengan Kalbe Farma? Walaupun Kalbe Farma memiliki market cap yang lebih tinggi, namun rasio hutang dari Kalbe Farma pun tinggi. Jadi di sini saya akan membandingkan saham SIDO dengan saham-saham lain selain Kalbe Farma. Saham SIDO memiliki share out dan market cap yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham-saham lainnya, yang dimana saham SIDO ini berarti lebih laku di pasaran dan nilai perusahaannya pun menjadi lebih baik. Kemudian, competitive advantage yang dimiliki oleh SIDO adalah dari rasio PER, di mana berarti saham SIDO ini memiliki valuasi yang cukup baik, sehingga prospek emitennya pun menjadi lebih baik di masa depan untuk perekonomian. Kemudian, ROA dari saham SIDO ini pun lebih unggul nilainya dibandingkan dengan saham-saham lain. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja emiten SIDO itu lebih baik karena ROA dan ROE-nya jadi lebih tinggi, sehingga perusahaan dapat memperoleh profitabilitas yang lebih tinggi juga. Dalam rasio DER, saham SIDO juga memiliki rasio DER yang lebih kecil, di mana berarti tingkat hutang yang dimiliki oleh SIDO pun lebih rendah dibandingkan emiten-emiten lain. Nah, ini mengartikan bahwa saham SIDO memiliki resiko yang lebih kecil terhadap likuiditasnya. Kemudian kita akan bahas mengenai pencapaian usaha dari saham SIDO. Saham SIDO memiliki laba bersih dan total penjualan yang terus meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 2016 hingga tahun 2019, peningkatan laba bersih dan total penjualan pun diikuti dengan peningkatan laba bersih tahun berjalan. Analisis industri farmasi dan jamu di tahun 2019 ini mengindikasikan hal yang cukup baik. Karena adanya COVID-19, maka kesadaran masyarakat akan kesehatan pun menjadi semakin baik. Hal ini berimpact baik terhadap saham SIDO, di mana saham SIDO dapat memenuhi permintaan akan produk-produk herbalnya karena pemenuhan kualitas yang cukup baik dan dipercaya oleh para konsumen masyarakat di Indonesia. Hal ini pun diikuti oleh tren pergeseran perilaku konsumen, yang saat ini konsumen lebih menyukai produk-produk herbal dibandingkan produk-produk kimia, sehingga bisnis penjualan jamu pun akan menjadi lebih baik untuk prospek ke depannya terhadap perekonomian. Tidak hanya itu, saham SIDO pun juga berhasil ekspor sebesar 5% hingga 6% dari total penjualan SIDO. Ekspor SIDO muncul ini pun cukup luas hingga ke Afrika. Produk yang paling digemari oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat dunia, adalah produk tolak angin dari PT SIDO Muncul. Emiten dari SIDO ini pun selalu mengindikasikan bahwa jika masih ada masyarakat yang keluar malam, berarti emiten dari SIDO ini pun akan terus berkembang karena produk tolak angin yang terbuat dari campuran jamu plus madu serta bahan-bahan herbal lainnya itu akan terus dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya kita akan bahas analisis SWOT dari PT SIDO Muncul. Strength atau kekuatan dari PT SIDO Muncul ini yang pertama, produknya terjangkau dengan harga yang murah. Kemudian produk-produk SIDO Muncul ini pun sudah lebih dikenal oleh masyarakat luas. Keahliannya SIDO Muncul dalam inovasi produknya tidak hanya tolak angin, tetapi juga ada Kokubima dan lain-lain sebagainya. Keahlian dalam inovasi produk SIDO Muncul ini pun tidak hanya tolak angin, tapi ada juga produk-produk herbal lainnya yang gemar dikonsumsi oleh masyarakat. Dan SIDO Muncul ini pun selalu melakukan penelitian yang bekerja sama dengan universitas lokal di Indonesia. Kelemahan dari PT SIDO Muncul ini adalah kurangnya informasi atau pengenalan terhadap produk-produk SIDO Muncul yang lain, karena masyarakat sekitar ini mungkin hanya tahu tentang tolak angin, tetapi informasi tentang produk herbal lainnya dari SIDO Muncul mungkin kurang tersebar di masyarakat luas. Kemudian, opportunities dari PT SIDO Muncul ini yang pertama adalah kebutuhan masyarakat luas, tidak hanya Indonesia, selalu mengonsumsi produk-produk kesehatan karena mereka pasti akan selalu peduli dengan kesehatannya. Kemudian, keanekaragaman hayati di Indonesia terus mendukung SIDO Muncul untuk terus berproduksi produk-produk herbal lainnya. SIDO Muncul juga telah melakukan ekspansi ke luar negeri yang dimana ia telah terus meningkatkan ekspornya. Kemudian munculnya istilah back to nature atau kembali ke alam. Jadi masyarakat sekitar di sini mungkin sudah mengurangi konsumsinya terhadap bahan-bahan berkimia. Jika ada alternatif herbal, maka masyarakat pun akan lebih memilih untuk mengonsumsi produk-produk dari herbal. Ancaman yang dapat dimiliki oleh PT SIDO Muncul ini yang pertama adalah adanya barang substitusi dari produk-produk lain, kemudian munculnya produk pesaing yang memiliki manfaat yang lebih luas, sehingga dalam hal ini SIDO Muncul pun harus terus melakukan inovasi dalam produknya. Selanjutnya kita akan menganalisis dari segi keuangan SIDO Muncul. Dalam total aset dan total likuiditasnya, emiten SIDO Muncul ini memiliki total aset dan total likuiditas yang terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan total aset
Dan total likuiditas ini juga diikuti dengan peningkatan total penjualan dan laba bersih, yang dimana pada tahun 2019 ini Sido Muncul berhasil memperoleh tingkat penjualan sebesar 3,1 triliun dengan laba bersih sebesar 807,7 miliar. Kemudian di tahun 2019 ini pun Sido Muncul membagikan dividennya kepada para pemegang sahamnya sebesar Rp22 per saham. Dalam segi rasio keuangannya pun diperhatikan bahwa Sido Muncul ini memang memiliki rasio keuangan yang cukup baik ya, karena dari segi EPS, PR, ROA, dan ROE, emiten Sido Muncul ini selalu memperoleh peningkatan setiap tahunnya. Yang dimana pada tahun 2019 ini Sido Muncul dapat memperoleh ROA dan ROE di atas 15%, bahkan sudah tembus di atas 20%. Hal ini secara general mengindikasikan bahwa PT Sido Muncul memiliki kinerja yang cukup baik. Walaupun debt per equity rasionya pun meningkat, tetapi peningkatan ini pun diiringi dengan peningkatan rasio-rasio keuangan lainnya seperti ROA, ROE, ataupun total penjualan sama net profitnya pun ikut meningkat. Jadi total hutang dari Sido Muncul ini pun mungkin meningkat karena pemberi hutang juga menaruh kepercayaan yang lebih terhadap Sido Muncul untuk prospek kedepannya. Kemudian, dari segi valuasi harga saham, saya akan menggunakan indikator PER dalam mengukur valuasinya. PER dari emiten Sido Muncul terhadap PER industri ini lebih kecil, sehingga harga saham ini pun termasuknya undervalue. Kemudian, kita akan lanjut membahas analisis teknikal dari saham Sido Muncul. Berdasarkan indikator moving average dan candlestick, pergerakan saham Sido ini terlihat stuck dari hari-hari sebelumnya yang mengindikasikan bahwa tidak akan terjadi perubahan yang signifikan. Ditambah lagi dengan indikator moving average yang bergerak secara stagnan, hal ini mengindikasikan bahwa harga saham Sido tidak akan berubah secara signifikan. Pada parabolik SAR ini pun, harga saham Sido diindikasikan akan bergerak ke harga yang lebih rendah. Kemudian dalam indikator volume ditunjukkan bahwa banyak yang menjual saham Sido karena harga saham Sido yang cukup stagnan ini membuat para pemegang sahamnya tidak akan memperoleh gain yang lebih besar, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa saham dari emiten Sido ini pun akan mengalami pergerakan harga yang turun. Dalam stokastik RSI menunjukkan bahwa grafik menunjukkan dalam jenuh jual, meskipun begitu mungkin belum ada pembalikan arah terhadap jenuh beli. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham Sido belum menunjukkan potensi kenaikan harga. Dalam indikator MACD pun, garis biru dan garis merah sudah lama berhimpitan. Hal tersebut menandakan bahwa emiten Sido tidak menunjukkan pergerakan harga yang cukup signifikan. Jadi, saham Sido ini akan terus bergerak secara stagnan. Kemudian, yang terakhir adalah kesimpulan investasi yang saya peroleh. Jadi, setelah saya membeli saham Japfa dan saham Sido, saham Japfa di harga 970 per lembar sahamnya, jadi saya belinya 97.000 per lot. Kemudian saham Sido di harga 1.215 atau satu lotnya sekitar 121.500. Saat ini kedua saham yang saya miliki ini memperoleh gain yang cukup besar. Saya memperoleh gain dari saham Japfa sebesar 35,58%, sedangkan dari saham Sido saya memperoleh gain sebesar 7,01%. Kemudian, harga saham Japfa saat ini adalah 1.315, yang dimana saya memperoleh gain sebesar Rp34.500, dan dari saham Sido saya memperoleh gain sebesar Rp8.500. Demikian analisis dari saham Japfa dan saham Sido yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Selanjutnya, untuk para audiens, jika ingin memulai investasi saham dan ingin memulai nabung saham, mungkin video ini akan cukup membantu untuk menganalisis emitennya, baik dalam segi analisis industri, analisis fundamental, maupun analisis teknikal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.